Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang capital adequacy. Next. Anggota dari kelompok 3 ini terdiri dari Dila Julian Anggraini Kusuma dengan NIM 2020 12051, Iko Milala dengan NIM 2020 1211052, Vini Manik dengan NIM 2020 1211061, dan saya sendiri Daniela Quinta Anastasia dengan NIM 2020 1211063. Next. Yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Next. Dari bab 7 sampai 17 itu membahas area utama paparan risiko yang dihadapi oleh manajer FI. Risiko ini dapat berasal dari aktivitas on dan off balance sheet dan dapat bersumber dari dalam negeri atau internasional. Untuk memastikan kelangsungan hidup seorang manajer FI perlu melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan, yaitu melindunginya dari risiko yang cukup besar untuk menyebabkan kegagalan lembaga. Regulator memperhatikan tingkat permodalan yang dimiliki oleh LK karena peran khusus LK dalam masyarakat. Lalu, kegagalan FI itu dapat berdampak parah pada perekonomian lokal dan atau nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas semacam itu membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama pelindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan adalah model laporan keuangan. Tingkat modul yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Ini mengarah pada fungsi model yang pertama, yaitu menyerap kerugian yang tidak terduga dengan margin yang cukup untuk membangkitkan kepercayaan dan memungkinkan FI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. 2. Melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan jika terjadi kebangkrutan dan likuidasi. 3. Melindungi dana asuransi FI dan wajib pajak. 4. Melindungi pemilik LK dari kenaikan premi asuransi. 5. Mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan. Next. Bagian dari THRP 2008-2009 adalah program pembelian modal yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat membangun modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen Amerika Serikat dan untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat. Di program tersebut, Departemen Keuangan membeli lebih dari 200 miliar dolar sekuritas pilihan yang diterbitkan oleh FI. Saham preferred senior memenuhi syarat sebagai modal tier 1 dan berperingkat senior ke saham biasa. Lembaga keuangan harus memenuhi standar tertentu, termasuk 1. Memastikan bahwa kompensasi insentif untuk eksekutif senior tidak mendorong risiko yang tidak perlu dan berlebihan yang mengancam nilai lembaga keuangan. 2. Pengembalian wajib atas setiap bonus atau kompensasi insentif yang dibayarkan kepada eksekutif senior berdasarkan laporan pendapatan, keuntungan, atau kriteria lain yang kemudian terbukti tidak akurat secara material. 3. Larangan lembaga keuangan melakukan pembayaran parasut emas kepada eksekutif senior berdasarkan ketentuan Internal Revenue Code. Dan 4. Kesepakatan untuk tidak memotong kompensasi eksekutif yang melebihi $500.000 untuk setiap eksekutif senior untuk keperluan pajak. Lalu,
Selain suntikan modal yang diterima sebagai bagian dari program pembelian modal, TARP memberikan dana darurat tambahan kepada Citigroup sebanyak 20 miliar dolar dan Bank of America sebanyak 20 miliar dolar. Hingga Agustus 2015, 245 miliar dolar suntikan modal TARP telah dialokasikan ke DI, di mana 236,5 miliar dolar telah dibayarkan kembali ditambah pengembalian dividen dan penilaian sebesar 34,6 miliar dolar. Selain suntikan modal yang diterima sebagai bagian dari program pembelian modal, TARP memberikan dana darurat tambahan kepada Citigroup sebanyak 20 miliar dolar dan Bank of America sebanyak 20 miliar dolar. Hingga Agustus 2015, sebanyak 245 miliar dolar suntikan modal TARP telah dialokasikan ke DI. Next. Pada bagian berikut akan difokuskan kepada 4 fungsi pertama mengenai peran modal dalam mengurangi risiko, kebangkrutan, dan khususnya kecukupan modal dalam mencapai tujuan fungsional tersebut. Secara khusus, akan diperiksa juga berbagai ukuran kecukupan modal yang digunakan oleh pemilik, manajer, dan regulator FI, dan argumen yang mendukung dan menentang masing-masing. Kami kemudian melihat persyaratan kecukupan modal untuk lembaga penyimpanan, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh regulator AS, dan dalam beberapa kasus internasional seperti Bank of International Settlements. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi kecukupan modalnya saat akan melewati bab ini. Akan dilihat banyak tindakan yang dijelaskan di sini disertakan sebagai bagian dari strategi manajemen modal Wells Fargo. Next. Selanjutnya, risiko modal dan kebangkitan. Next. Yang pertama ada modal. Untuk melihat bagaimana modal melindungi LK dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal lebih tepatnya. Masalahnya ada banyak. Definisi tentang modal. Definisi modal seorang ekonom mungkin berbeda dari definisi seorang akuntan, yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal FI atau saham ekuitas milik di FI adalah selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut dengan kekayaan bersih dari sebuah FI. Sementara ini adalah ekonomi, arti modal regulator telah merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang menyimpang dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi FI benar-benar konsep akuntansi nilai pasar dengan pengecualian industri perbankan, investasi, modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan berdasarkan seluruhnya atau sebagian pada sejarah atau nilai buku konsep akuntansi. Akan dimulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat isolasi terhadap jenis risiko utama, yaitu risiko kredit. Kami kemudian akan dibandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal, karena hal itu justru dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari FI. Nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Akan diperiksa juga beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator FI terus mengandalkan konsep nilai buku sehubungan dengan masalah dan peraturan transparansi nilai ekonomi seperti itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Next. Selanjutnya nilai pasar modal. Di sini ada tabel 20/1 untuk melihat bagaimana kekayaan bersih ekonomi atau ekuitas melindungi LK terhadap risiko. Pertimbangkan contoh berikut. Dalam panel A, dari tabel 20/1 menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban LK dinilai nilai pasar, istilah pada harga berlaku pada berbasis mark to market. Berdasarkan mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas FI adalah $10 juta, yang merupakan selisih antara
nilai pasar aset dan kewajibannya. Atas dasar nilai pasar, FI secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Lalu, nilai pasar modal dan risiko kredit dalam panel A dari tabel 20/1 LK itu memiliki pinjaman jangka panjang sebesar 20 juta dolar. Anggaplah karena resesi, sejumlah peminjam mengalami masalah arus kas dan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan atas pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh FI di bawah 20 dolar. Misalkan pinjaman benar-benar bernilai hanya 8 dolar. Ini berarti nilai pasar portofolio pinjaman turun dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Bisa dilihat pada neraca nilai pasar yang telah direvisi pada panel B tabel 20/1. Kerugian ini membuat FI bangkrut, nilai pasar asetnya 88 dolar, lebih kecil dari nilai kewajibannya yaitu 90 dolar. Taruhan kekayaan bersih pemilik telah dihapus seluruhnya, membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya pemegang tanggung jawab dirugikan, tetapi hanya sedikit. Khususnya 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapuskan, pemegang kewajiban mulai merugi. Dalam contoh ini, nilai ekonomi klien mereka pada FI telah turun dari 90 dolar menjadi 88 dolar atau kerugian sebesar 2 dolar dalam contoh ini dengan jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan terhadap risiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih FI relatif terhadap ukuran asetnya, makin banyak perlindungan atau asuransi kebangkrutan bagi pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC. Dan inilah mengapa regulator berfokus pada persyaratan permodalan seperti rasio kekayaan bersih terhadap dalam nilai eksposur risiko kebangkrutan LK dalam menetapkan premi asuransi simpanan dan simpanan berbasis risiko. Next. Selanjutnya ada nilai buku modal. Pada tabel 20/2 ini digunakan neraca awal yang sama dengan yang digunakan pada tabel 20/1, tetapi asumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai berdasarkan nilai buku historisa, yang artinya mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman diberikan, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan yang mungkin terjadi bertahun-tahun lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klien pemegang saham daripada nilai pasar dari klien tersebut. Seperti contoh pada tabel 20/2 dibuat, nilai buku modal sama dengan 10 dolar, namun selalu nilai buku ekuitas bank dan sama dengan nilai pasar ekuitas. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek dari guncangan risiko kredit yang sama pada posisi modal FI, tetapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Anggaplah sebagian dari 20 dolar dalam bentuk pinjaman mengalami kesulitan sehubungan dengan jadwal pembayaran kembali. Diasumsikan dalam panel B, tabel 20/1, bahwa revaluasi arus kas mengarah pada penyesuaian ke bawah segera dari nilai pasar portofolio pinjaman dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Kerugian pasar ini sebesar 12 dolar. Sebaliknya, berdasarkan metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku, LK memiliki keleluasan yang lebih besar dalam mencerminkan atau mengatur waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka, dan dengan demikian berdampak pada kerugian modal tersebut.
Raca nilai pasar tercermin dalam panel B20-1 dan raca nilai buku tercermin dalam tabel 20-2. Next. Next, Pin. Selanjutnya ada perbedaan antara pasar dan nilai buku ekuitas. Seperti contoh-contoh sebelumnya, menunjukkan bahwa penilaian pasar atas neraca menghasilkan gambaran kekayaan bersih yang lebih akurat secara ekonomi daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian, posisi solvabilitas FI, guncangan risiko kredit yang mengakibatkan kerugian pada pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti kerugian tersebut merupakan beban terhadap nilai klaim kepemilikan mereka di FI. Dewan Sadar Akuntansi Keuangan, pernyataan FASB nomor 11, secara teknis mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, untuk ditandai ke pasar. Sebagai perbandingan, tidak ada persyaratan mark-to-market serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FAS 157 mulai berlaku yang mengamanatkan aset diukur pada nilai wajar. Dan untuk DI ini berarti bahwa sekuritas dan pinjaman yang disimpan di neraca harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Next. Selama krisis keuangan, FASB mengklarifikasi posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar di mana terdapat input yang terbatas atau tidak ada input yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar seperti yang terjadi pada banyak sekuritas berbasis hipotek di pusat krisis. Secara khusus, FASB menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset yang didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Itu contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar atas neraca menghasilkan gambaran kekayaan bersih yang lebih akurat secara ekonomi daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian, posisi solvabilitas FI. Next. Lalu, ada argumen terhadap akuntansi nilai pasar. Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dari penghematan dengan aset non-traded dalam jumlah besar seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga atau nilai pasar yang akurat untuk aset, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Argumen tandingan untuk ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar aset non-traded pasti cenderung kurang dari yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis karena pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan kewajiban untuk diperdagangkan. Lalu, argumen yang kedua yaitu melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan LK dan dengan demikian kekayaan bersih karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi FI. Lalu argumen ketiga melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa LK kurang bersedia menerima eksposur aset jangka panjang seperti pinjaman hipotek dan pinjaman K dan I jika aset ini harus terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku bunga. Lalu setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran berbasis buku dan pasar dari model LK, kita harus mencatat bahwa sebagian besar regulator LK telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal LK. Next. Selanjutnya kecukupan modal pada perbankan umum dan industri. Next. Undang-Undang Peningkatan FDIC atau FDICA tahun 1991 mengharuskan bank untuk penghematan mengadopsi persyaratan modal berbasis risiko. Konsisten dengan tindakan ini, regulator US
DI secara resmi setuju dengan negara anggota Bank for International Settlements lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. BIS secara bertahap dan sepenuhnya menerapkan rasio modal berbasis risiko ini pada tanggal 1 Januari 1993 di bawah apa yang kemudian dikenal sebagai Basel atau perjanjian yang sekarang disebut dengan Basel. Next. Selanjutnya itu ada gambar 20-1, yaitu ada pilar pertama. Pada gambar ini yang bersama-sama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Pilar 1 mencakup ketentuan persyaratan modal minimum untuk risiko kredit pasar dan operasional. Lalu pada pilar 2, BIS menekankan pentingnya proses peninjauan pengawasan peraturan sebagai pelengkap penting untuk persyaratan modal minimum yang secara khusus Basel II membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa setiap DI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan permodalannya dan menetapkan target permodalan yang sepadan dengan profil risiko dan lingkungan pengendalian DI yang spesifik. Lalu pada pilar 3, BIS berupaya mendorong disiplin pasar dengan mengembangkan seperangkat persyaratan pengungkapan struktur modal, eksposur risiko, dan kecukupan modal. Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil risiko dan kecukupan modal DI. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Selain penggunaannya dalam definisikan DI yang dikapitalisasi secara memadai, rasio modal juga mendefinisikan kapitalisasi yang baik, kekurangan modal secara signifikan, dan sangat kekurangan modal secara bagian dari program tindakan korektif yang cepat di bawah FDICIA. Kelima zona ini ditentukan dalam tabel 203 yang nanti akan dilampirkan, menilai kecukupan modal dan tindakan yang harus diambil oleh regulator dan tindakan yang harus diambil oleh regulator sejak 18 Desember 1992 di bawah Undang-Undang FDICA. Regulator harus mengambil tindakan tertentu, tindakan korektif cepat atau PCA, ketika dia berada di luar zona 1 atau kategori yang dikapitalisasi dengan baik. Di tabel 24, 20 strip 4 yang akan dilampirkan merangkum tindakan pengaturan ini. Yang paling penting, penerima harus ditunjukkan ketika ekuitas berwujud DI. Tier 1 plus saham, prefer non tier 1 abadi. Terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang. Artinya, kurator wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0% antara tahun 1994 dan Juni 2008. Kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sebagai sangat kekurangan modal. Ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal keempat tahun 1990. Itu selama resesi tahun 1989 sampai 1991 dan 2,25% pada bulan Juni 2009 selama resesi yang jauh lebih di akhir tahun 2000-an. Bisa dilihat di dalam tabel 20 strip 3
specification of capital categories for from corrective action. Pada pada zona well capitalized di common equity tier 1 risk based ratio bisa terlihat 6,5% dan di tier 2 one risk based ratio sebesar 8%, total risk based ratio sebesar 10%, dan leverage ratio sebesar 5%. Yang kedua, adequately capitalized di common equity tier 1 risk based ratio 4,5%, di base ratio 6%, di total risk based ratio 8%, dan leverage ratio 4%. Di undercapitalized itu di common equity-nya 4,5%, di tier 1 risk base ratio-nya 6%, di base ratio-nya 8%, di leverage ratio-nya 4%. Significantly under capitalized itu di common equity tier 1 risk based ratio 3%, tier 1 risk based ratio sebesar 4%, dan total risk based ratio 6%, leverage ratio 3%. Untuk di modal itu tidak tunduk pada arahan modal untuk memenuhi tingkat tertentu untuk ukuran modal apapun, dan tidak memenuhi definisi baik di kapitalisasi. Next, yang kedua itu ada summary of prompt corrective action provision. Pada zona dikapitalisasi dengan baik itu yang kedua itu ada modal yang cukup, tidak ada simpanan perantara kecuali dengan persetujuan FDIC. Yang ketiga itu kurang modal, itu menangguhkan dividen dan biaya manajemen, memerlukan rencana pemulihan modal, batasi pertumbuhan aset, persetujuan diperlukan untuk akuisisi, percabangan, dan aktivitas baru, dan tidak ada simpanan perantara. Untuk ketentuan diskusionernya, rekapitalisasi pesanan, batal transaksi intrafiliasi, membatasi suku bunga deposito, membatasi aktivitas tertentu lainnya, dan tindakan lain apapun sebaiknya dilakukan dengan cepat tindakan perbaikan. Yang keempat itu sangat kekurangan modal, sama seperti di zona yang kurang modal. Untuk rekapitalisasi pesanan itu dengan konservator atau kurator jika gagal untuk menyerahkan atau melaksanakan rencana atau rekapitalisasi berdasarkan pesanan. Membatasi transaksi intrafiliasi ketentuan zona 5 lainnya jika tindakan tersebut diperlukan untuk melakukan tindakan korektif segera. Yang keempat, membatasi suku bunga deposito. Yang kelima, gaji petugas dibatasi. Yang kelima, sangat kekurangan modal, sama seperti di zona 4. Kemudian penerima atau konservator dalam 90 hari. Penerima jika masih berada di zona 5, 4 setelah menjadi sangat kekurangan modal. Yang keempat, menangguhkan pembayaran utang subordinasi. Yang kelima, batasi aktivitas tertentu lainnya. Gagasan di balik serangkaian tindakan wajib dan diskusioner yang akan diambil regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran kepada
DI dengan kapitalisasi terburuk. Analisis menyalahkan kesabaran dan keluasan regulator untuk kerugian yang ditanggung oleh bayar pajak karena runtuhnya Thrift dan Federal Savings and Loan Insurance Corporation eh, FSLIC pada 1980 dan kebangkrutan teknis FDIC pada 1991. Eh, berbeda dengan berbeda dengan eh, ketentuan yang terlihat pada tahun 1980-an, regulator bertindak cepat untuk memastikan bahwa DI tersebar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Pada akhir Februari 2009, pemerintah Obama mengumumkan akan melakukan stress test dari 19 negara terbesar di AS dan LK yang akan mengukur kemampuan LK ini untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan, tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun menjadi 25%. Stress test ini berfokus pada leverage dan modal berwujud daripada modal berbasis resiko. Hasil stress test ini dilaporkan menunjukkan bahwa 10 dari 19 LK perlu mengumpulkan total 74,6 miliar dolar di dalam modal. Dalam 1 bulan setelah rilis hasil 7 Mei 2009, LK telah mengumpulkan modal sebesar 149,5 miliar dolar. Hasil stress test dilaporkan pada eh, tabel yang nanti akan dilampirkan menunjukkan bahwa 10 dari 19 LK perlu mengumpulkan modal sebesar 74,6 miliar dalam 1 bulan setelah rilis 7 Mei 2009. Hasil stress test awal ini sebagian besar dari reformasi Wall Street 2010 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank-bank terbesar tunduk pada stress test tahunan yang disebut Comprehensive Capital Analysis and Review atau CCAR. Tinjauan tahunan dirancang untuk memastikan bahwa bank kapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari stress test berkisar dari ringan hingga bencana dengan yang paling ekstrim, termasuk resesi dalam berkepanjangan, di mana tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%, tingkat PDB real turun menjadi 6%, harga rumah turun menjadi 25%. Next, Vin. Tingkat perubahan indeks harga konsumen atau CPI tahunan naik menjadi 4,3%, harga ekuitas turun sekitar 60%, dan volatilitas pasar ekuitas meningkat tajam. Sebagai bagian dari stress test tahun 2015, skenario terburuk mencakup peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan Euro, Inggris, dan Jepang dan pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia. Stress test The Fed 2015 menentukan semua 31 bank terbesar AS yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah pertama kalinya sejak pengujian dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed, namun Goldman Sachs, JP Morgan Chase. Next, Vin. Uh, next, modal dalam pengukuran kecukupan modal di suatu DI. Permodalan merupakan standar yang digunakan untuk mengukur masing-masing risiko tersebut. Di bawah base 3, modal DI dibagi menjadi ekuitas bersama tier 1 atau set 1, tier 1 tambahan, dan tier 2. Set 1 adalah menjadi model utama atau inti dari DI.
Modal pelengkap adalah modal utama ditambah unsur modal tambahan. Modal tier 2 adalah modal pelengkap. Total modal yang dimiliki DI adalah didefinisikan sebagai jumlah modal tier 1 dan tier 2 didefinisikan set 1 ditambah modal tier 1 dan modal pelengkap tier 2. Modal tingkat 1, ekuitas umum, modal tier 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. Modal satuan terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya, ini mencakup nilai buku ekuitas ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi dengan goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah yang harus dibayarkan di DI atas nilai pasar saat membeli atau mengakuisisi DI atau anak perusahaan lainnya. Modal tingkat 1, modal tier 1 adalah jumlah modal set 1 dan modal tier 1 tambahan. Termasuk dalam modal tier 1 tambahan adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebusnya. Misalnya saham preference perpetual non kumulatif. Instrumen ini dapat dipanggil kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya diganti dengan modal yang lebih baik. Modal tingkat 2 itu modal tier 2 adalah rangkuman luas sumber daya modal seperti ekuitas sekunder. Ini termasuk cadangan kerugian pinjaman DI ditambah berbagai instrumen utang yang dapat dikonversi dan disubordinasi dengan batas maksimum. Risiko kredit aset yang disesuaikan. Di bawah aturan kusukan modal BES-3, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko dua komponen make up aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. Satu aset neraca sesuai dengan risiko kredit dan dua aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Next one. Modal tier 1, ekuitas umum, saham biasa yang diterbitkan oleh bank dan surplus saham memenuhi kriteria klasifikasi sebagai saham biasa untuk tujuan regulasi. Yang kemudian modal tambahan modal tier 1, instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus tetapi dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun jika mengganti instrumen dengan modal yang lebih baik. Terus modal tingkat 2, instrumen subordinasi dengan deposan dan kreditor umum bank. Next. Menghitung rasio modal berbasis risiko. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan BES-3. Kritik utama terhadap perjanjian Basel yang aslinya adalah bahwa bobot risiko individual tergantung pada kategori ruas peminjaman yaitu negara, bank, atau korporasi. Misalnya di bawah BES-1, semua pinjaman negara memiliki bobot risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara pinjaman. Standar Basel 2 dan 3, pendekatan menyelaraskan persyaratan modal, peraturan lebih dekat dengan elemen kunci risiko BI dengan memperkenalkan diferensiasi bobot risiko kredit yang lebih luas. Pendekatan standar Basel III mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan penghitungan aset tertimbang menurut resiko daripada Basel II, memberikan pengakuan ampunan keuangan yang lebih besar dan memungkinkan lebih banyak pinjaman yang memenuhi syarat dengan demikian dibandingkan dengan BES 1 dan 2. Berdasarkan rencana modal berbasis risiko, setiap DI menetapkan aset ke salah satu beberapa kategori exposure pada tabel yang akan dilampirkan nanti mencantumkan kategori usaha dan aset dalam kategori ini.
Fitur utama adalah aset tunai, uang tunai, T-bills AS. Next, Vin. Kategori berat 1, berat 0%. Uang tunai, emas batangan, The Federal Reserve Bank. Kategori 2, berat 20%, barang tunai dalam proses penagihan, exposure bersyarat dijamin oleh pemerintah AS. Kategori 3, berat 35, hipotek tempat tinggal keluarga. Kategori 4, berat 50, pinjaman hipotek multi keluarga. Kategori 5, berat 75%, hipotek tempat tinggal keluarga. Kategori 6, berat 100%, pinjaman komersial. Kategori 7, berat 150%, pinjaman dan exposure lain yang jatuh tempo 90 hari atau lebih. Kategori 8, berat 200%, hipotek tempat tinggal keluarga. Kategori 9, 1.250%, exposure sekuritisasi. Next, Vin. Wesel dan obligasi dari semua jatuh tempo dan sekuritas berbasis hipotek GNMA, Ginnie Mae, paket sekuritas hipotek yang didukung oleh lembaga pemerintah, semua berbasis risiko 0. Di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung agensi AS, obligasi kewajiban umum yang diterbitkan kota, sekuritas berbasis hipotek, FHLMSI dan FNMA, dan deposita antar bank. Di kelas 50% adalah pinjaman hipotek multi keluarga dan obligasi pendapatan kota media lainnya sebesar aset neraca lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bangunan dan aset lainnya berada dalam kategori risiko 100%. Hipotek perumahan keluarga dipisahkan menjadi 2 kategori risiko, exposure hipotek perumahan kategori 1 dan exposure hipotek perumahan kategori 2. Kategori 1 hipotek perumahan termasuk tradisional, hak gadai pertama. Pinjaman hipotek yang dijamin dalam hati-hati hipotek perumahan kedua termasuk hak gadai junior dan produksi hipotek non-tradisional. Bobot risiko yang ditetapkan untuk exposure hipotek residensial tergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai hipotek sebagai tercantum dalam tabel ini. Misalnya hipotek kategori 1 dengan rasio pinjaman terhadap nilai kurang 60% memiliki bobot risiko 35%. Hipotek kategori 2 dengan rasio pinjaman terhadap nilai lebih tinggi dari 90% memiliki bobot risiko 200%. Hipotek yang lewat jatuh tempo lebih dari 90% diberi bobot risiko 150%. Next. Berikut neraca bank berdasar Basel III. Pada aktiva berat 0%, saldo jatuh tempo dari Fed. Kemudian 20% barang dalam proses pengambilan instansi pemerintahan jangka panjang. 50% obligasi asrama universitas, hipotek keluarga, perumahan keluarga, 100% pinjaman komersial, 150 pinjaman ke negara-negara dengan peningkatan OECD CR7. Untuk pos luar neraca itu 80 juta dan komitmen pinjaman 2 tahun untuk sebuah perusahaan AS dan 10 juta dolar kredit langsung mengganti standby letter of credit yang diterbitkan untuk perusahaan. 50 juta dolar surat kredit komersial yang diterbitkan untuk perusahaan AS. 1 swap buku bunga mengambang tetap selama 4 tahun dengan nilai dolar nasional 100 juta dolar pengganti biaya 3 juta dolar. 1 kontrak euro dolar 2 tahun seharga 40 juta dolar dengan biaya penggantian 1 juta dolar. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Finmani.
Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada Credit Risk Adjusted of Balance Sheet Activities atau risiko kredit aktivitas balance sheet yang disesuaikan. Nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aset di neraca hanyalah salah satu komponen penyebab rasio modal. Yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet atau OBS OBS-DI. Kegiatan OBS ini merupakan klaim kontingensi dan bukan aktual terhadap lembaga penyimpanan. Dengan demikian, peraturan mensyaratkan bahwa modal diadakan tidak terhadap nilai nominal penuh dari barang-barang ini, tetapi terhadap jumlah yang setara dengan risiko kredit pada neraca yang mungkin diciptakan oleh sekuritas ini untuk lembaga penyimpanan. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari item-item OBS ini, kita harus terlebih dahulu mengonversinya menjadi jumlah setara kredit. Jumlah yang setara dengan pos di neraca. Lebih lanjut lagi, perhitungan nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet ini melibatkan beberapa pemisah awal dari aktivitas tersebut. Secara khusus, perhitungan eksposur risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit atau valuta asing dan forward suku bunga, opsi, dan kontrak pertukaran. Yang selanjutnya itu the credit adjusted value of balance sheet contingent guarantee contract atau risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dengan kontrak perjanjian kontingensi luar neraca. Nah, berdasarkan Basel 3, surat jaminan kredit pengganti kredit langsung yang diterbitkan oleh BI memiliki peringkat faktor konversi 100% atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula, perjanjian penjualan dan pembelian kredit dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberi peringkat faktor konversi 100%. SLC terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak terpakai lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi 20%. Nah, surat kredit komersial terkait perdagangan standar dan ekspektasi bank yang dijual memiliki faktor konversi 20%. Nah, berdasarkan Basel 3 ini, bobot risiko yang ditetapkan untuk kontrak jaminan kontingensi OBS sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal. Yang selanjutnya itu the credit risk adjusted asset value of balance sheet, market, contract, or derivative instrument atau risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dari kontrak pasar off balance sheet atau instrumen derivatif. Nah, selain memiliki kontingensi dan jaminan ABS, LK sangat terlibat dalam pembelian dan penjualan ABS berjangka, opsi forward, swap, caps, dan kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk risiko suku bunga, risiko kredit, dan manajemen risiko valuta asing dengan alasan lindung nilai seperti membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos DI risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko bahwa pihak lawan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar atas posisinya. Kegagalan seperti ini berarti DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak semacam itu dengan berpotensi persyaratan yang kurang menguntungkan.
berdasarkan aturan risiko modal berdasarkan aturan rasio modal berbasis risiko, perbedaan utama dibuat antara kontrak keamanan derivatif yang diperdagangkan di bursa, opsi yang diperdagangkan dan instrumen yang diperdagangkan secara over the counter. Nah, risiko kredit atau default dari derivatif yang diperdagangkan di bursa kira-kira 0 karena ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, bursa itu sendiri mengadopsi kewajiban pihak lawan secara penuh. Namun tidak ada jaminan seperti itu untuk kontrak over the counter yang disepakati secara bilateral yang berasal dan diperdagangkan di luar bursa yang terorganisir. Di bawah Basel III, bank harus memiliki modal sebesar 2% dikalikan persyaratan margin pada derivatif yang diperdagangkan di bursa. Bobot risiko nominal 2% dimaksudkan untuk mencerminkan fakta bahwa risiko gagal bayar pada sekuritas derivatif yang diperdagangkan di bursa diasumsikan sangat rendah. Oleh karena itu, sebagian besar posisi berjangka dan opsi obligasi hampir tidak memiliki persyaratan untuk modal, sementara sebagian besarnya memiliki forward dan swap. Seperti kontrak kontingensi atau jaminan perhitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS memerlukan pendekatan 2 langkah. Yang pertama itu menghitung faktor konversi untuk membuat jumlah kredit yang setara, dan yang kedua mengalihkan jumlah ekuivalen kredit dengan bobot risiko yang sesuai. Nah, langkah pertama itu mengubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca. Dalam mengkonversi nilai nominal dari semua kontrak swap, forward, dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah kredit yang setara. Jumlah ekuivalen kredit itu sendiri dibagi menjadi paparan potensi atau elemen paparan saat ini. Nah, untuk rumusnya itu ada credit equivalent amount of OBS derivative security item sama dengan potential exposure ditambah current exposure. Nah, dari paparan potensial komponen mencerminkan risiko jika pihak lawan gagal bayar dalam kontrak masa depan. Profitabilitas kejadian seperti ini tergantung pada volatilitas masa depan suku bunga untuk kontrak suku bunga, risiko kredit untuk kontrak kredit atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar. Nah, dengan demikian faktor konversi of exposure potensial nanti ada di tabel 2010 itu lebih tinggi untuk kontrak kredit daripada kontrak suku bunga. Nah, ini tabel 2010, faktor konversi kredit untuk kontrak derivatif OBS digunakan dalam menghitung potensi exposure. Nah, DI mendiskontokan setiap arus kas masa depan untuk memberikan ukuran nilai sekarang dari biaya penggantian kontrak. Jika biaya penggantian kontrak adalah negatif, yaitu keuntungan DI atas penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar. Peraturan mengharuskan biaya penggantian atau paparan saat ini. Paparan saat ini ditetapkan menjadi 0. Hal ini terjadi karena regulator khawatir bahwa membiarkan DI memperoleh keuntungan dari gagal bayar pihak lawan akan menciptakan insentif pengambilan risiko yang tidak akan menjadi kepentingan terbaik bagi DI atau industri jasa keuangan. Jika biaya penggantian positif, yaitu DI kalah dalam penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar. Nilai ini digunakan sebagai ukuran exposure saat ini, karena setiap pertukaran atau penerusan dalam arti tertentu unik. Menghitung exposure saat ini melibatkan tugas pemrosesan komputer yang cukup besar untuk sistem informasi manajemen DI.
Nah, step kedua itu ada menetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori kredit. Setelah jumlah paparan saat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah ekuivalen kredit untuk setiap kontrak, nah kita dapat mengalihkan angka dolar dengan bobot risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang sesuai dengan risiko kredit untuk kontrak pasar OBS. Nah, untuk rumusnya itu ada nilai OBS itu sama dengan total jumlah kredit yang setara dikali 1,0 atau bobot risiko tambah kontrak pasar. Yang selanjutnya itu capital conservation buffer. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel III memperkenalkan penyangga konversi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode tersebut. Dari ras keuangan, persyaratan penyangga memberikan insentif bagi BI untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi laba yang bersifat diskresioner. Untuk mengurangi risiko jatuhnya tingkat modal, mereka di bawah persyaratan minimum selama beberapa periode. Penyangga konversi modal harus terdiri dari modal CET1 yang diadakan terpisah dari persyaratan modal minimum berbasis risiko. Yang selanjutnya itu ada penyangga modal countercyclical. Nah, penyangga modal countercyclical bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi eksposur sistematik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian ini bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffer modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang melemah. Dengan menilai buffer countercyclical ketika pasar kredit terlalu panas, akumulasi buffer modal dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami DI ketika siklus kredit berubah. Akibatnya, setelah kerugian tersebut terrealisasi, DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban yang terus berperan sebagai perantara kredit. Nah, yang selanjutnya itu ada Global Systematically Important Buffer. Sebagai bagian dari Basel III, BIS mengenakan biaya tambahan tayar 1 ekuitas umum tambahan atau persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara sistemik. Grup perbankan yang kesulitan atau kegagalan tidak teratur akan menyebabkan gangguan signifikan pada sistem keuangan yang lebih luas dan kegiatan ekonomi. Ide dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal yang harus ditebus oleh pemerintah pusat membayar pajak. Mereka perlu menurunkan risikonya dengan meningkatkan persyaratan modal nyata bahkan lebih dari bank lain. Yang selanjutnya, leverage ratio. Salah satu ciri dari krisis keuangan tahun 2008-2009 adalah akumulasi pengaruh ekstrim di dalam dan di luar neraca di seluruh sistem perbankan. Selama masa krisis yang paling parah, DI dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai meningkatkan penurunan harga aset dan mengintensifkan kerugian DI, penurunan modal DI, dan penurunan ketersediaan kredit. Untuk mencegah agar siklus ini tidak berulang, Basel III memperkenalkan persyaratan rasio
leverage yang dimaksud untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan dan bertindak sebagai penghambat persyaratan permodalan berbasis risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Baik, ingin menjelaskan kritik terhadap rasio modal berbasis risiko. Dalam kesimpulannya, implementasi persyaratan modal berbasis risiko seperti yang terdapat dalam Basel III memiliki beberapa kelemahan dan tantangan. Beberapa di antaranya meliputi ketidakjelasan dalam membuat risiko, masalah dalam penggunaan klasifikasi risiko negara OECD, kurangnya perhatian terhadap diversifikasi portofolio, kompleksitas yang meningkat, ketergantungan pada rasio pinjaman, tantangan dalam penerapan, dan pengurangan karakteristik khusus perbankan seperti leverage dan likuiditas. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki sistem keuangan. Next. Persyaratan modal untuk lembaga keuangan lainnya. Next. Persyaratan modal risiko bertujuan untuk mengabulkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Persyaratan modal untuk broker-broker diatur oleh Rule 15C31 SEC. Persyaratan ini berbeda dengan aturan modal berbasis nilai buku yang diterapkan oleh regulator bank dan lembaga keuangan. Persyaratan modal untuk broker dealer lebih dekat dengan aturan akuntansi nilai pasar. Broker-broker harus mempertahankan total utang terhadap modal bersih tidak lebih dari 15.500% atau 15 kali lipat dari ekuitas. Next. Model risiko berbasis modal diterapkan dalam industri asuransi jiwa sejak tahun 1993 dan mengalami revisi pada tahun 2011. Skema ini mencakup 5 jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa, yaitu risiko aset terkait afiliasi, risiko aset terkait investasi, risiko asuransi, risiko suku bunga, kredit, dan pasar, serta risiko bisnis. Persyaratan modal yang diterapkan di tingkat negara bagian dipengaruhi oleh rekomendasi dari Asosiasi Komisaris Asuransi Nasional. Model ini membantu perusahaan asuransi jiwa untuk mengelola risiko yang mereka hadapi secara lebih efektif. Dengan menerapkan model risiko berbasis modal, perusahaan asuransi jiwa dapat memastikan bahwa mereka memiliki modal memadai untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan aset, asuransi, suku bunga, kredit, pasar, dan aspek bisnis. Model ini memberikan rangka kerja yang komprehensif bagi perusahaan asuransi jiwa dalam mengevaluasi dan mengelola risiko secara holistik. Tujuan dalam model risiko berbasis modal adalah untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan melindungi kepentingan nasabah mereka. Next. Persyaratan modal untuk perusahaan asuransi harta benda. Mirip dengan persyaratan modal dalam industri asuransi jiwa yang diperkenalkan oleh NAIC pada tahun 1993 dan direvisi pada tahun 2011. Terdapat 8 kategori risiko yang berbeda, termasuk 3 kategori risiko aset yang terpisah. Beban risiko yang dalam beberapa area, terutama saham umum, lebih rendah daripada asuransi jiwa karena eksposur yang relatif lebih kecil dari perusahaan terhadap jenis risiko aset ini. Perhitungan persyaratan modal didasarkan pada asumsi bahwa risiko R1 hingga R7 saling independen satu sama lain, yaitu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi pada afiliasi PC diasumsikan memiliki korelasi sempurna dengan risiko bersih jika total modal dan surplus dari perusahaan melebihi yang dihitung. Next. Bab ini membahas peran modal dalam melindungi lembaga keuangan dari risiko kredit, suku bunga, dan risiko lainnya. Menurut teori ekonomi,
Modal atau kain bersih seharusnya diukur berdasarkan nilai pasar, yaitu selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban. Namun dalam praktika, regulator menggunakan aturan akuntansi nilai buku, aturan permodalan berdasarkan nilai buku memperhitungkan eksposur risiko kredit secara kasar. Namun mengabaikan dampak perubahan suku bunga dan eksposur suku bunga terhadap kain bersih, bab ini menganalisis aturan permodalan yang digunakan oleh regulator bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas, serta membahas masalah dan kelemahan yang ada. Khususnya bab ini mengulas bagaimana regulator bank, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan asuransi properti dan kecelakaan saat ini menyesuaikan aturan permodalan berbasis nilai buku untuk memperhitungkan berbagai risiko dalam menerapkan rasio kecukupan modal berbasis risiko. Sebagai hasil ya, persyaratan modal aktual di bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi properti dan kecelakaan, serta bank tabungan semakin mendekati persyaratan kekayaan bersih berbasis nilai pasar yang diterapkan pada broker dealer. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.